Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya sama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, di tips and trick kali ini saya akan membahas tentang flash fill dan auto fit. Apa itu flash fill? Barang apa itu? Nah, ini saya akan sampaikan yang pertama mengenai auto fit dulu ya, yang lebih sudah sering kita gunakan. Misalnya saya membuat tabel seperti ini, misalnya nomor, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Saya seperti itu. Kemudian saya bikin tabelnya. Ini saya pertebal. Nah, sekarang ini kan saya perbesar dulu. Sekarang ini data ini saya hilangkan dulu grid line-nya. Oke. Data ini kan nomor terlalu lebar, nama lengkap kurang lebar, alamat kurang lebar, tempat tanggal lahir juga kurang lebar, nomor telepon juga kurang lebar. Kita mau supaya kolom-kolomnya itu bisa menyesuaikan dengan isi dari selnya. Seperti kalau nama lengkap tidak mungkin pendek begini, harus agak lebih lebar sedikit kan. Nomor juga tidak mungkin terlalu lebar seperti ini, kecuali nomornya sampai puluhan ribu atau jutaan. Kita misalnya cuma buat beberapa baris seperti ini, maka nomor kita tidak perlu terlalu besar-besar. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kan kalau kita mau ubah lebar kolom atau lebar baris, kita menggunakan ini. Kita klik di pembatas antara kolom, kita klik. Bukan begini ya. Kalau di dalam sini ada muncul tanda panah ke bawah, ini bukan. Harus pas di sini, jadi tanda panah ke kiri dan ke kanan, itu baru diklik. Klik, baru geser. Yang ini, klik, tahan, baru geser. Yang ini, klik, tahan, baru geser. Yang ini pun sama, klik, tahan, baru geser. Itu untuk mengubah lebar kolom. Sama halnya kalau ini kita mau buat baris kedua, ini kita mau buat agak lebar supaya berbeda dengan baris-baris di bawahnya, kita bisa tarik dari sini kan untuk merubah lebar barisnya. Baru ini kita tinggal pakai ini middle align. Oke, seperti itu ya. Nah, itu cara yang manual yang biasanya kita buat. Bagaimana kita buat menggunakan AutoFit? AutoFit ada beberapa cara. Cara yang pertama itu kita double klik pada pembatas kolom ini. Kalau tadi kita klik baru digeser, kalau ini kita double klik saja. Ini. Yang ini. Tanda yang kayak gini, bukan begini ya. Kalau tanda panah ke bawah, kalau kita double klik tidak akan jadi. Ya. Jadi harus di sini. Oke. Baru double klik. Tek tek. Nah, double klik pakai klik kiri mouse itu, maka dia akan auto fit sesuai dengan lebar dari isi sel yang diketik. Oke. Kolom C, ini nama lengkap, cupnya tidak ada. Kita double klik saja di sini, tek tek, maka muncul seperti itu. Ini juga tek tek, ini juga tek tek, seperti itu. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa misalnya ada beberapa, ini misalnya alamat tetap seperti ini, tapi kayak nomor atau ini nama lengkap, tempat, dan nomor telepon, ini kita akan ubah secara langsung. Maksudnya tiga-tiganya langsung berubah. Kita bisa pakai tombol kontrol di keyboard lalu klik. Oke. Kemudian ini juga klik, ini juga klik.
Oke. Saya ulangi lagi, tekan tombol kontrol dulu baru klik ya. Klik C, klik E, klik F. Nah, C, E, dan F ini akan kita ubah lebar kolomnya. Kita double klik di salah satu, misalnya di sini, double klik tek, maka, harusnya ini berubah nih. Ini. Kalau kita double klik di sini misalnya, maka berubah ya. Auto fit-nya menyesuaikan dengan lebar kolomnya. Oke, menyesuaikan dengan lebar dari isi kolom. Oke, seperti itu. Itu untuk auto fit yang seperti ini. Nah, ada juga yang orang menggunakan yang paling lebih cepat lagi. Double klik klik di sini, di sisi yang ini nih. Di sini. Jadi klik di sini. Lalu klik di salah satu pembatas di sini. Maka secara otomatis semuanya akan lebar kolomnya akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Oke ya. Makanya dengan sangat mudah kita bisa membuat tabel dengan cepat. Oke. Jadi bisa bikin seperti ini. Nomor, saya perbesar dulu. Nomor, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Nah, saya bikin tabel, kemudian ini saya pertebal, kemudian ini saya mau ubah seluruhnya, tinggal klik di sini, langsung double klik di salah satu di sini. Udah jadi. Ini tinggal saya perbesar ke bawah, ini pakai middle align. Selesai. Tinggal kita ubah grid line-nya. Sangat cepat ya. Itu bagaimana caranya kita melakukan auto fit. Oke. Sekarang kita masuk ke flash fill. Flash fill itu apa? Flash fill itu seperti ini. Saya sudah siapkan data di sini. Nah, misalnya seperti ini. Flash fill yang pertama, saya ambil contoh. Misalnya, atau sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Flash fill itu apa? Flash fill adalah fasilitas yang disiapkan oleh Excel untuk mengekstrak atau menggabungkan data secara otomatis dengan mengenali pola yang kita buat. Contohnya misalnya gini. Kita punya data yang pertama, tabel yang pertama seperti ini ya. Nah ini, tabel yang pertama seperti ini. Kita mau buat, misalnya ini ada banyak ya, misalnya ini ada banyak sekali datanya, tapi kan saya hanya berikan contoh 6 saja. Tapi misalnya tabelnya sampai ada ribuan data. Kemudian Anda ingin di ini kolom yang saya tulis flash fill 1 ini, misalnya kolom ini akan diisi dengan 4 angka yang ada di dalam sini, atau seluruh angka yang ada di dalam ini, di dalam bagian kode ini. Bagaimana caranya? Kita hanya tinggal tekan 4, 6, 4, 5 misalnya, seperti itu ya. Maka pola yang kita masukkan di sini akan diikuti oleh Excel untuk membaca semua data yang ada di sebelah sini, sebelah kiri. Dengan cara kita tekan tombol Ctrl dan huruf E. Tekan Ctrl dan huruf E ya. Satu kali saja, tekan Ctrl, jangan dilepas, baru tekan huruf E satu kali, tek, gitu. Maka seluruh data yang berupa angka yang ada di kolom sebelah kiri akan masuk di ini, di kolom ini. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Misalnya begini. Polanya yang kita mau masukkan adalah saya ingin ini tulisan yang sebelum garis miring misalnya WETJR. WETJR saya masukkan di situ. Kemudian saya tekan Ctrl E, maka yang masuk semuanya di sini adalah ini di sebelum tanda garis miring pertama ini. Oke, bisa Anda lihat ya. Sebelum garis miring yang pertama, datanya sudah masuk di sini. Seperti itu. Sama saja kalau misalnya kita mau ambil yang belakang, misalnya CVKFR.
CVKFRS, CVKRFS. Kalau kita tekan Ctrl E, maka semua yang ada di belakang ini dia akan mengikuti. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya, flash fill yang kedua, contohnya. Kita ada punya data seperti ini. Misalnya kita ingin membuat alamat email. Misalnya kita punya data, ada data nama karyawan, kemudian biasanya di kantor-kantor, di perusahaan itu menggunakan data nama karyawannya dengan inisial di belakangnya atau family name-nya di belakang. Misalnya di sini ada Agnes, ada Safira, Angelica, Lydiana, Cynthia, dan Anlohi, seperti itu ya. Nah, kita ingin membuat data ini menjadi data email. Oke, caranya seperti apa? Sekarang misalnya saya bikin dulu satu pola di atasnya. Saya tulis safira.agnes@gmail.com. Misalnya seperti itu. Kalau saya tekan tombol Ctrl dan E, maka yang di bawahnya semua akan menyesuaikan dengan pola yang sudah saya bikin di atas. Jadi Lydiana.Angelica, Nanlohi.Cynthia, seperti itu. Oke? Dengan sangat cepat bisa dibuat. Oke, saya yakin pasti Anda sudah mengerti ya, sudah paham. Oke. Berikutnya contoh yang ketiga, flash fill yang ketiga. Misalnya kita punya pola seperti ini. Ada angka yang kita masukkan dulu seperti ini. Kemudian kita pengen polanya seperti ini. Ada tanda flash di sini, ada slash seperti ini. Bukan slash, dash. Ini garis datar. 270 garis miring garis datar 270 garis datar 36 garis datar 9181. Nah, dengan pola itu kalau kita pakai Ctrl dan huruf E, maka dia akan membagi sesuai dengan pola yang sudah kita tetapkan di atas. Ini contohnya biasanya kita buat kalau misalnya kita mau bikin ID karyawan atau ID sekolah atau membuat nomor induk siswa nah itu kita bisa, karena kan kalau kita ketik pakai garis datar lagi itu kan agak lambat. Kita mau supaya kita ketik saja dulu angka berapa, misalnya begini dulu, baru nanti tinggal kita pakai pola yang seperti di atas. Oke, jadi dia langsung ada tanda garis datar begini. Ya, bisa nanti Anda coba-coba sendiri. Silakan, misalnya Anda ada mau bikin tentang nomor induk siswa, bisa Anda gunakan ketik saja angkanya dulu, baru nanti bikin polanya, terus Ctrl E, maka jadi seperti ini. Ya. Nah, flash fill ini tidak tidak bisa mengakomodir semua kepentingan kita, ada keterbatasannya. Misalnya saya berikan contoh di sini ya. Saya misalnya di sini ada alamat seperti ini. Saya ingin mengambil angkanya saja. Kalau saya tulis sini 99 enter, kemudian kalau saya tekan Ctrl E, maka yang ketiga, baris ketiga ini tidak sama dengan yang di atas ya hasilnya ya. Seperti itu. Jadi kadang ada yang mau, ada yang tidak, tetapi sebagian besar dia akan merubah. Seperti itu. Jadi memang dia ada punya kelemahan, tapi kelemahannya paling seperti ini saja. Mungkin ada beberapa saja, tapi secara umum dia akan membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal yang menurut kita tidak terbayangkan sebelumnya, ternyata ini dengan sangat mudah bisa kita gunakan. Seperti ini, seperti ini. Oke ya? Nah, itu saja tips dan trik di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan dicoba-coba saja. Oke? Kita akan ketemu lagi di tips dan trik berikutnya. Amole, nare.